كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواننا في الدين، أعزنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى. Pada pagi hari ini kita akan membacakan beberapa keterangan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang termuat di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Nah, Imam Al-Barbahari adalah seorang ulama ahli hadis, yaitu beliau hidup pada tahun atau wafat pada tahun 329 Hijriah, di mana pada zaman beliau itu terjadinya berbagai macam atau menyebarnya berbagai macam fitnah dan berbagai macam bid'ah di zaman tersebut. Maka beliau menulis kitab Syarh Sunnah ini juga adalah dalam rangka membantah berbagai macam fitnah dan kebid'ahan yang menyebar di zaman tersebut. Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah wa'ala rahimahullah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini adalah merupakan bentuk kasih sayang dari penulis terhadap orang-orang yang mempelajari kitabnya, di mana beliau berdoa kepada Allah untuk Allah memberikan rahmat kepada orang yang mempelajari kitabnya, dan semoga kita masuk dalam doa Al-Imam Al-Barbahari. Sekaligus ini menunjukkan sikap lembutnya seorang guru terhadap muridnya, di mana guru itu hendaklah dia berakhlak yang baik dan tidak bosan-bosan dia mendidik gurunya dan mendidik muridnya dan mendoakan kebaikan atas mereka.
Kemudian beliau mengatakan al-Madinah inna maja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya agama Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yudha ala uqulil rijali wa ara'ihim. Allah Azza wa Jalla tidak meletakkan agama ini pada akal dan pendapat manusia. Wa ilmu Allah, ilmunya, pengetahuannya tentang agama ini ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa inda Rasul, dan ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an min hawaka, maka jangan engkau mengikuti sesuatu dikarenakan hawa nafsu. Engkau mempraktikkan suatu praktik ibadah, engkau mengamalkan suatu amalan semata-mata karena memperturutkan hawa nafsu. Fatamruku min ad-din wa takhruju min al-Islam, karena yang demikian itu engkau bisa keluar dari agama dan menyebabkan engkau keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena tidak ada hujjah bagimu. Tidak ada hujjah. Artinya, kalau engkau berbuat atau engkau beramal dengan suatu amalan dalam agama ini yang tidak berdasarkan usul, tidak berdasarkan nasnah, baik yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang demikian itu bisa menyebabkan engkau keluar dari agama, yang akibatnya engkau bisa juga keluar dari Islam. Tentunya pada beberapa perkara. Kenapa? Karena memang tidak ada hujjah bagimu. Tidak ada hujjah bagimu atau bagi seseorang yang dia mengamalkan suatu amalan agama, dia beribadah dengan suatu jenis ibadah yang tidak ada nafsunya, baik dari Allah maupun dari Rasulullah. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah. Telah berlalu kita jelaskan as-sunnah itu apa ya Pak? Islam. Ya. Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita dengan kalimat ini bahwa tidak ada hujjah bagi orang yang beramal di dalam agama tanpa dalil, karena semua perkara agama ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awdaha li ashabihi, dan beliau telah menerangkannya kepada para sahabatnya. Wa hum al-jamaah, dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum itu adalah al-jamaah. Wa hum as-sawadul a'zam, mereka adalah sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam,
Sawadul a'rab itu adalah al-haq wa ahlu. Al-haq dan pemeluknya. Itu namanya sawadul a'rab. Faman khalafa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in fi amri din faqad kafara. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in fi syai'in dalam suatu perkara min amri din dalam urusan agama ini faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Tentunya yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari di sini bukan semua perkara, karena memang ada perkara-perkara tertentu yang apabila diselisihi oleh seseorang dalam agama ini tidak menyebabkan orang itu sampai pada tingkatan kafir atau murtad. Ya. Namun yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari di sini perkara-perkara usul dalam agama, yang apabila seseorang menyelisihinya, perkara-perkara yang ma'lumun bil darurah, yang telah diketahui secara darurah, yang apabila seseorang menyelisihinya tanpa ada hukum syar'i, faqad kafar, maka dia telah kufur. Baik, kita lihat penjelasan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Imam Al-Barbahari di dalam kalimat yang kita bacakan ini ada beberapa hal penting yang kita akan jelaskan. Di antaranya ucapan beliau al-Qadina inna ma jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya agama ini datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha lahu kullu rijali wa ara'ihim. Yang Allah tidak meletakkan agama ini pada akal dan pendapat manusia. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasul. Dan pengetahuan tentang agama ini ada di sisi Allah dan Rasul. Hal ini menerangkan kepada kita bahwa agama ini yang berhak atau agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan kepada kita agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita agama ini, maka yang berhak membuat syariat ini hanya Allah. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Yang berhak memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan jenis-jenis ibadah tertentu juga hanya Allah. Maka seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama ini bukan punya kita, dan Allah tidak meletakkan agama kepada akal seseorang. Allah tidak meletakkan agama pada pendapat seseorang. Oleh sebab itu, tidak ada ruang bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah hanya dengan berdasarkan pendapat-pendapatnya atau berdasarkan agama. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di dalam ayat yang mulia surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syurafa'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka mempunyai syariat atau sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka suatu agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah
dengan bermodalkan pendapatnya atau pendapat gurunya atau pendapat syekhnya atau pendapat hadisnya atau pendapat orang-orang tertentu yang dia jadikan sebagai landasan, maka secara tidak langsung dia telah menjadikan orang-orang itu sebagai pembuat syariat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dia telah menjadikan orang itu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hak mutlak membuat syariat ini hanya Allah. Karena apa? Alasannya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agama ini tidak harus dibangun dengan istisna dengan anggapan-anggapan baik. Kadang-kadang orang beribadah atau melakukan suatu jenis ibadah, kemudian kita tanya, kenapa kamu melakukan amanah ini? Apakah amanah yang kau lakukan ini ada dasar hukumnya, ada dalilnya, ada keterangannya dari Al-Quran atau As-Sunnah? Dia mengatakan tidak. Terus kenapa kamu melakukan? Kadang-kadang dia melakukan ini kembali. Istisna, anggapan baik. Maka ikhwan, agama ini tidak dapat dilakukan hanya dengan anggapan baik. Kenapa? Karena anggapan baik itu adalah sesuatu yang berkembang, selalu berkembang, dan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Si A menyatakan amalan yang dia lakukan itu baik, tidak ada dasar hukumnya, tapi memang itu baik. Si B menyatakan amalan itu baik, yang baik itu begitu. Kenapa? Karena memang anggapan baik menurut manusia itu berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing, sesuai dengan tingkat kecerdasan masing-masing. Maka dari itu, anggapan baik menurut manusia berbeda-beda yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan agama ini pada akal manusia dan pikiran mereka, dalam pengertian tidak cukup mengamalkan agama ini hanya dengan anggapan baik. Karena kalau dengan anggapan baik, bisa-bisa suatu saat kita tidak bisa mencari orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan seutuh, beribadah kepada Allah dengan gitar misalnya, dengan rambel. Kita tanya kepada dia, kenapa Allah? Dia katakan, ini kan baik. Ini membuat saya jadi khusyuk. Kita katakan itu tidak baik. Ini menurut kita tidak baik, tapi menurut dia baik. Sehingga kalau hal ini dibolehkan dalam Islam, niscaya itu sudah ada. Masing-masing orang bisa merekayasa ibadah tersendiri sesuai dengan keinginan dan anggapan-anggapan mereka. Nah, supaya jangan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu untuk manusia itu tidak melakukan rekayasa agama, tidak beribadah kepada Allah dengan anggapan-anggapan baik yang merupakan suatu pintu terjadinya berbagai macam kerusakan dan peribadatan yang datang dalam bentuk inovasi baru dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan agama ini pada akal manusia dan anggapan-anggapan baik manusia. Tetapi agama ini tauhidiyah. Agama adalah sesuatu yang diatur dengan nafs. Yang diatur dengan nafs. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal baghy bighairil haqq, dan Rabbku mengharamkan memakan harta anak yatim dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, dan Rabbku mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjah atasnya, keterangan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan yang keempat adalah Allah mengharamkan, Rabbku mengharamkan berbicara atas nama agama Allah dengan apa yang Allah tidak tahu. Maka ini surat Al-A'raf ayat 33. Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyatakan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan